Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sona Sanuhan Project ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini ya kita akan ngebangun atau ngemodifikasi Honda Civic FB ya teman-teman. Jadi nanti kita akan rubah untuk tampilan di kaki-kaki dan kita ganti warna untuk mobil Civic FD ini. Untuk sekilas ya, untuk bagian bodi ini masih lumayan bagus, cuman banyak banget untuk warna cat yang udah kusam ya, karena udah terlalu banyak sulaman. Jadi nanti kita akan rubah warna untuk mobil Civic FD ini. Oke, yang pertama kita langsung masuk proses tahap kaki. Kita ganti untuk velgnya, pasang coilover, dan kita setting untuk MIDI fitment. Oke, kita langsung mulai kerjain ya. Kita rubah bagian kaki-kaki dulu. Kali ini kita di bengkel ban ya untuk ganti velgnya. Yang lama ini pakai T37 ya teman-teman. Dan sekarang kita pasang RPF 01 untuk lebar 8 ET35 ring 17 ya teman-teman. Kita pakai ban untuk FD ini ban semi slick. Oke, untuk velg udah kepasang ya teman-teman yang baru. Kita ganti untuk velg yang lama. Dan ini untuk spek ban 225/45 ya. Ini velg ring 17 teman-teman. Jadi untuk fitmentnya masih ke dalam. Jadi nanti kita antar ke FSD Garage untuk kita setting fitmentnya ke MIDI fitment ya teman-teman. Selain kita pasang coilover, nanti kita juga pasang DBK di Civic FD ini. Oke, kita mulai proses fitting di bagian kaki-kaki dulu ya teman-teman. Oke, kita udah berada di bengkel kaki-kaki di FSD Garage ya teman-teman. Kita akan mulai fitting kaki-kaki di Honda Civic FD ini. Kita mulai dari belakang dan depan. Kita udah lepas semua untuk piranti shocknya, termasuk bagian shock. Dan kita akan pasang untuk drat coilovernya ya teman-teman. Ini dratnya nanti kita custom ke shock Honda Civic FD ini. Oke, kita udah custom untuk chamber kitnya. Ini bawaan ya teman-teman, cuman kita custom, jadi kita kasih drat biar lebih gampang untuk setting chamber di mobil ini ya teman-teman. Dan udah selesai juga ya untuk kita custom coilover, udah terpasang di shocknya. Nanti tinggal kita pasang di mobil ya teman-teman. Dan ini untuk bagian depan, untuk drat udah kepasang di shocknya, udah kita custom dudukannya, udah kita setting ya. Jadi nanti kita tinggal pasang di mobilnya. Oke, kita mulai pasang untuk drat coilover bagian belakang. Kita rampungin dulu untuk bagian belakang, baru nanti kita pindah di bagian depan ya teman-teman. Oke, sebelum pemasangan ban kita mesti coak bagian fender sedikit ya teman-teman dari pelipitnya biar lebih lebar dan aman dari ban nantinya. Oke, setelah pemasangan chamber kit dan coilover dan kita udah pasang shocknya, kita kasih stopper. Kita akan lihat ya teman-teman, kita pasang dulu untuk bannya, kita mentokin tanpa pir apakah masih ada yang gasruk atau enggak. Kalau sudah aman baru nanti kita pasang pir dan kita finishing di bagian belakang ya teman-teman.
Oke, untuk bagian belakang udah kelar ya teman-teman, udah kita ukur sekitar 1 jari nanti buat jalan, dan ada kelonggaran untuk shocknya main 1 jari ya teman-teman, jadi masih empuk, masih aman. Oke, dan sekarang kita akan pindah bagian depan, kita pasang untuk bagian BBK. Ini BBK nya ya teman-teman, pakai rotor 330 untuk disnya, dan saya rasa cukup ya untuk ring 17 ya teman-teman. Dan untuk kalipernya pakai AP Racing, ini 4 pot untuk bagian depan ya teman-teman. Oke, kita langsung pasang di mobil Honda Civic FD ini. Oke, kita mulai fitting bagian depan. Kita pasang shocknya tanpa pir, kita naikin ya. Udah ketemu untuk bagian depan teman-teman, yang sebelah kanan udah terpasang termasuk di bagian BBK, dan alhamdulillah udah pas banget di ring 17 ya teman-teman, jadi nggak perlu ngakal-ngakal, udah PNP. Dan untuk fender udah pas ya, sedikit kurang keluar, cuman nanti kita akan rubah bagian depannya. Oke, alhamdulillah untuk bagian kaki-kaki udah kelar ya teman-teman. Maaf banget kita nggak begitu detail untuk videonya ya teman-teman, karena memang kita beda bengkel dan saya punya kesibukan sendiri, jadi nggak bisa untuk fokus satu video di bagian kaki-kaki ya. Oke, untuk bagian depan ini kita kasih jarak sekitar 1 jari kelingking. Jadi udah kita bikin miti fitment, cuman sedikit kurang keluar teman-teman. Nanti kita akan rombak bagian spissernya ya. Dan untuk BBK udah kelar, udah kita pasang juga. Ini disc brake pakai rotor 330 ya, dengan cakram atau kalipernya ini pakai AP Racing 4 pot ya teman-teman. Jadi udah kelihatan pas dan enak dilihat di bagian depan. Sama ya teman-teman, untuk bagian kanan juga saya lihat kurang sedikit keluar, kurang pas, kurang dikit banget keluar. Nanti kita akan rombak bagian spissernya ya, bagian depan. Untuk bagian belakang udah pas menurut saya, udah enak dilihat, udah penuh di fender, udah cukup lah untuk bagian belakang. Oke, bagian kaki-kaki udah kelar. Tiba saatnya ya teman-teman, kita rubah untuk warna Honda Civic FD ini. Oke, kita mulai proses untuk pengecatan Honda Civic FD ini teman-teman. Kita remplas ya untuk semua bagian bodi, dan kita cek di bagian-bagian yang harus kita lakukan penebulan, termasuk bagian belakang. Untuk bagian fender, maksud saya untuk bagian bumper ya, ini patah dan segala macam, nanti kita repair dulu, kita dempul sebelum kita naik ke epoxy teman-teman. Jadi untuk bodi mobil Honda Civic FD ini masih bagus, sekitar 80% ya teman-teman, masih lempeng dan segala macam. Jadi nanti kita nggak begitu berat untuk melakukan proses penebulan teman-teman. Beberapa panel yang Oke, untuk proses peremplasan udah selesai ya teman-teman, udah rata seluruh bodi, dan kita akan pilih-pilih mana yang akan kita lakukan penebulan ya teman-teman. Jadi untuk bagian belakang ini, untuk bumper kita repair dulu, nanti kita fiber ya biar lebih kuat sebelum naik penebulan ya teman-teman. Dan nanti untuk bagian depan kita akan delete bagian plat nomor ya, nanti kita akan buang untuk dudukannya, kita
hilangin, kita hapus, dan sebelum masuk pendembulan nanti kita fiber dulu ya untuk bagian plat nomornya. Oke, proses pendembulan udah selesai. Ada di beberapa bagian ya teman-teman yang perlu kita lakukan pendembulan agar lebih rata dengan sisi satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Nggak begitu banyak teman-teman, cuman ada beberapa di bagian panelnya. Oke, dan habis ini kita akan remplas ya secara halus dan rata, dan habis itu kita akan lakukan pendembulan halus lagi. Oke, untuk proses pendembulan dan peremplasan udah selesai ya teman-teman, dan kita tadi udah dembul halus biar pori-porinya benar-benar ketutup ya, dan kita pastikan semua nggak ada yang ketinggalan ya teman-teman. Oke, habis ini kita langsung lepas bagian eksterior dan panel-panelnya sebelum masuk ke proses epoksi ya teman-teman. Jadi kita lepas semuanya, bagian luar dan bagian interior, dan selebihnya nanti kita akan tutupin dengan plastik atau koran ya teman-teman. Oke, kita langsung lepas semua panel-panel di bagian eksterior.
Oke, untuk pelepasan part di bagian eksterior dan interior udah kelar, dan kita udah tutupin semuanya ya teman-teman di bagian panel yang tidak seharusnya terkena cat. Semua kita tutupin dan kita pastikan rapet ya, biar nggak terkena di bagian interiornya. Karena untuk bagian interior kita nggak lepas semuanya ya teman-teman, kita cuma lepas semua di bagian eksterior. Oke, nanti kita setelah epoksi ya, pasti bakal kelihatan mana yang belum rata. Nanti kita pastikan dempul ulang agar semua tidak ada yang ketinggalan ya teman-teman, termasuk bagian pori-pori dan bagian yang belum rata. Oke, kita langsung masuk proses epoksi teman-teman. Oke, kita selesai untuk epoksi dasar untuk mobil ini, dan lebih kelihatan ya mana yang belum rata. Kita dempul ulang untuk bagian pori-pori dan bagian panel yang belum rata ya teman-teman, termasuk bagian body kit belakang terlihat belum rata ya, dan kita dempul ulang teman-teman. Oke, dan semua setelah kita dempul, kita akan rempelas halus ya epoksi ini sebelum naik ke cat dasar ya teman-teman. Kita remplas ke seluruh bagian body biar lebih halus sebelum naik ke cat dasarnya. Oke, setelah kita pastikan semua udah clear, udah selesai, kita akan masuk ke proses cat dasar dari mobil ini teman-teman. Oke, untuk proses cat dasar udah ready ya teman-teman. Kita udah remplas halus semuanya di bagian body atau di bagian cat dasar epoksi ini teman-teman. Dan termasuk bagian interior ya teman-teman, kita juga remplas halus biar lebih bagus untuk hasilnya ya, sebelum kita timpa cat dasar dari mobil ini teman-teman. Oke, untuk bagian spoiler ini juga kita dempul biar rata. Untuk bagian tengah spoiler ini kita karbon kevlar ya teman-teman, jadi biar ada kombinasinya antara merah dan hitam. Oke, kita langsung masuk proses cat dasar dari mobil ini.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Untuk pengecatan Civic FD ini udah selesai ya teman-teman. Tinggal kita nunggu kering untuk beberapa hari ke depan. Dan selanjutnya nanti kita akan rakit ya untuk di video part kedua nanti. Jadi untuk mobil ini kita cat merah Ferrari ya teman-teman, dengan clear coat sebanyak 4 layer. Kita nunggu kering sekitar 2-3 hari, nanti kita jemur di luar ya. Dan habis itu baru nanti kita rakit untuk Honda Civic FD ini. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal video sampai di akhir video ini. Mudah-mudahan video saya menghibur teman-teman di waktu luangnya ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tunggu lanjutan part kedua untuk Honda Civic FD ini. Oke, mungkin saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.